Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis kita, hadis ke-16 ya, tentang la taghdab. Mungkin simpel hadisnya dan kemudian sangat-sangat pendek ya. Simpel, pendek, dan bukan hadis yang panjang sebenarnya. Akan tetapi prakteknya memang cukup sulit ketika disebutkan la taghdab, jangan marah ya. Maka kalimat jangan marah mungkin mudah terucap dari lisan kita, tapi praktek untuk tidak marahnya itu yang terkadang khususnya untuk perempuan itu menjadi satu hal yang sangat susah ya. Kenapa? Karena ternyata tidak marah itu balasannya pasti surga. La taghdab wa lakal jannah. Dan tidak marah itu kapan waktunya tidak marah dan kapan waktunya harus marah, itu kalau dalam Islam diatur gitu ya. Betul-betul ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut penjara berarti ya, kalau di dalam penjara itu kan semuanya serba diatur waktunya ya. Waktu makan ada, waktu main ada, artinya waktu keluar dari sel untuk olahraga ada, waktu tidur ada, semuanya diatur ya. Sehingga kalau kita mengatakan dunia kayak penjara banget sih, marahnya kapan diatur gitu ya, kemudian harus marahnya kapan juga diatur, ya seperti itulah. La taghdab wa lakal jannah, jangan marah insyaallah engkau dapat surga. Kapan jangan marahnya? Dan definisi marah itu apa? Ya insyaallah kita akan kupas sedikit dalam hadis ini. Hadisnya pendek ya. Dalam hadis ke-16 dari Arba'in An-Nawawiyah, hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Hadisnya sendiri hadis riwayat Bukhari, disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, mengatakan ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, berilah aku nasihat. Beliau menjawab, maka Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Kemudian orang tadi yang bertanya lagi, yang ngulang beberapa kali, tolong nasihati aku. Rasul mengatakan la taghdab faraddada miraran. Kalau sudah disebut miraran itu berkali-kali. Nasihatilah aku ya Rasulullah. Tetap la taghdab ya. Jangan marah. Jadi Rasulullah SAW ini sering ditanya oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Pertanyaannya sama, ausini, nasihati aku. Tapi kok jawabannya beda-beda ya. Ternyata Rasulullah SAW sangat memahami psikologis yang bertanya ya. Jadi kalau ada yang mengatakan psikologi pendidikan Rasul itu Masya Allah ya. Mungkin enggak pakai kuliah psikolog ya, karena Rasulnya sendiri adalah Rasul, utusan Allah, Nabi. Maka cukup Allah berikan wahyu dalam hatinya, dia akan mengeluarkan semua kata-kata yang tidak bersumber dari dalam hawa nafsunya. Ya, jadi memang itulah Rasulullah. Jadinya tidak mengatakan kata-kata yang berdasarkan dari wahyu. Ya, in huwa illa dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Itu semuanya hanyalah wahyu ya. Ketika Rasulullah mengatakan pasti wahyu dari Allah. Jadi kalau sahabat bertanya tolong nasihati aku, maka jawaban Rasul kadang-kadang untuk sahabat yang sholatnya males-malesan, as-salatu ala waqtiha, jawabannya adalah sholatlah tepat waktu. Untuk seorang sahabat yang pengecut, takut pergi perang, Rasul mengatakan al-jihadu fisabilillah. Untuk seorang sahabat yang buruk sekali perangainya kepada orang tuanya, maka Rasul mengatakan birrul walidain, nasihat yang sama. Ya, artinya yang diminta nasihat tapi jawabannya berbeda-beda. Permintaan yang sama tapi jawabannya berbeda-beda. Nah, ketika ada yang bertanya kepada Rasul dan dia adalah seorang yang pemarah, maka Rasul akan mengatakan jangan marah. Ini bukan berarti Rasul kok pertanyaannya satu tapi nasihatnya beda-beda. Apa Rasul kadang begini kadang begitu atau pelin-pelan? Tidak. Tergantung siapa yang bertanya. Untuk seorang yang memang pemarah, maka yang paling afdol buat dia adalah bisa menahan kemarahannya ya. Yang paling afdol buat seorang pemarah adalah menahan kemarahannya. Maka fikih hadis, apa yang harus kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama adalah akhlak seorang muslim. Kalau bicara akhlak, seorang muslim adalah seseorang yang harusnya memiliki akhlak yang terpuji, berhias dengan kesabaran, rasa malu, berpakaian dengan tawadhu, artinya tawadhu itu jadi pakaiannya. Apa sih tawadhu? Rendah hati, bukan rendah diri ya.
Kalau rendah diri itu namanya nggak percaya diri. Kita harus percaya Allah memang, bukan percaya diri sendiri jadi sombong. Tapi memang harus punya rasa kepercayaan ketika bersandar kepada Allah. Tapi yang namanya tawadhu itu adalah rendah hati, bukan rendah diri. Bukan minder. Jadi tawadhu itu rendah hati. Sayang kepada sesama. Dalam diri seorang mukmin ya, seorang muslim mukmin itu terpancar tanda-tanda keberanian. Yang namanya berani itu bukan tidak punya adab, tidak. Tapi berani menampilkan kebenaran dengan santun, mampu menahan segala beban, berusaha untuk tidak mencelakai orang lain, pemaaf, penuh kesabaran, mampu menahan emosi, wajahnya senantiasa berseri-seri, sumringah dalam keadaan apapun. Ya, arahan ini yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang minta nasihat. Sebuah ungkapan yang singkat dan padat mencakup semua kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan akhlak itu meliputi ya diri seorang mukmin, sehingga harusnya bisa menganulir semua jenis keburukan. Itu mukmin kalau sudah mendarah daging ya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan akhlak seorang mukmin, ini fikih hadis yang pertama adalah bicara tentang akhlak, dari akhlak jalan, akhlak bicara terutama ya, adab, tingkah laku, perilaku. Karena marah bisa jadi nggak dari kata-kata, tapi mata melotot bisa kan. Marah bisa jadi nggak dari kata-kata, tapi cukup gelas dibanting, itu juga sudah marah. Atau pintu ditutup, itu juga sudah marah gitu ya. Artinya seorang muslim harus bisa menjaga itu. Sehingga Rasulullah SAW itu kalau marah, diem. Kalau marahnya Rasul nampak dari wajahnya memerah, tapi Rasul pejamkan mata dan diam. Kalau kita kalau marah, matanya melotot, bukan dipejamkan, dan mulutnya pasti ngoceh gitu ya, ngomong. Kalaupun nggak mata, nggak mulut yang main, tangan. Nah ini yang lebih bahaya. Jadi seorang mukmin yang bisa menjaga diri ini gambaran dari kerinduan para sahabat terhadap surga ya. Para sahabat kalau minta kepada Rasul nasihat itu karena memang betul mereka rindu masuk surga. Dan pesan Rasulullah SAW ini ditujukan kepada sang penanya. Yang bertanya ausini, minta nasihat itu banyak sekali di antara sahabat Rasulullah SAW. Jawaban beda-beda karena Rasul melihat kekurangan masing-masing sahabat itu berbeda-beda. Ada yang pemberani jihad terus, tapi hubungannya dengan orang tuanya kurang santun. Sehingga kata Rasulullah SAW, kamu jangan ikut jihad kali ini, kamu pulang ke rumah, bergaulah dengan orang tuamu dengan santun. Ada juga yang memang semangat jihad tapi nggak sholat tepat waktu. Kata Rasul, kamu sholat tepat waktu dulu. Khawatir juga nanti begitu mati terbunuh, nggak syahid kan repot. Karena sholatnya masih rusak mutunya, kualitasnya gitu ya. Apalagi kalau hubungan sama orang tua rusak, wah itu lebih bahaya ya. Oleh karena itu kalau kita lihat untuk menempuh jalan ke surga memang butuh mujahadah, perjuangan. Ya, sang penanya, sang sahabat bertanya tentang nasihat singkat agar dia mudah menghafal, memahami, mengamalkan. Pesan tersebut untuk yang penanya kali ini adalah la taghdab, jangan marah. Artinya berakhlaklah dengan akhlak mulia para nabi, akhlak Al-Quran yang bersumber dari keimanan. Jika membiasakan diri dengan akhlak ini saya kamu tidak akan mudah marah. Karena Rasul-Rasul itu nggak ada yang pemarah kecuali kalau melihat syariat Allah dilanggar, barulah mereka marah. Jadinya kunci untuk nggak marah itu nomor pertamanya sekali, kunci utamanya apa? Yaitu sabar. Ya, sabar ini kunci kemenangan dan keridhaan. Memang agak susah. Karena manakala nafsu dan kekuatan jahat telah bergolak ya dalam diri kita, emosi luar biasa menguasai diri kita, jangan sampai kita menyerah begitu saja. Kadang-kadang kita emang udah give up deh kalau untuk nahan-nahan, udah ditumpahkan saja. Nah, itu yang repot. Jadi kita harus membiasakan diri tidak dikuasai oleh kemarahan ya. Dan orang yang lemah adalah yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan. Karena kemarahan itu adalah api yang bergejolak dalam diri. Ya, dan api tadi dari syaitan. Sehingga orang yang lemah, orang yang siap dirinya dikuasai oleh syaitan. Ya. Jadi orang yang sombong itu sebenarnya orang yang dikuasai oleh syaitan dan dia sukarela ya. Sehingga Rasul mengatakan laisa syadidu bisur'ah walakin nasyadid man malaka nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang kalau gulet, kalau tonjok-tonjokan, kalau berkelahi, bukan. Yang kuat itu yang bisa nahan marah walaupun kemarahan itu sudah nyaris meledak tapi dia tahan marahnya, itu orang yang kuat. Dan orang yang lemah adalah orang yang dikuasai oleh rasa marah, karena rasa marah itu bersumber dari syaitan ya. Jadi kalau sudah mulai ada tuh rasa-rasa ya dipancing oleh syaitan untuk marah, ayo ya kita tolak itu bisikan-bisikan tadi. Ya jangan sampai ya kita bahkan merasa hanya diri kita yang berhak melarang dan memerintah sehingga kita malah melanggar berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134.
bersegeralah kepada ampunan dari Allah yang dan ampunan tadi diikuti diiringi dengan apa? Balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Orang yang menginfakkan hartanya baik sama ada dalam kondisi lapang, hartanya banyak atau sempit, hartanya terbatas, tetap diinfakkan ya. Kemudian juga apalagi ya, orang-orang yang bisa menahan marah. Apakah cuma ditahan doang nggak meledak tapi dia kesel, dendam? Enggak ada benci ya, memaafkan. Sudah ditahan, maafkan kesalahan orang lain kepada dirinya. Jadi memang perintah menahan marah ini kalau yang diserang adalah pribadi kita. Tapi kalau yang diserang syariat, yang diserang agama, yang diserang Allah misalnya, memusuhi Allah dan Rasulnya, menghina-hina Allah dan Rasulnya, hukumnya lagi bukan cuma boleh marah, wajib marah ya. Jadi Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak marah ketika diri yang dicaci, dihina, ya, dipojokkan, itu adalah satu kebajikan. Tapi kalau tidak marah karena agama dihina, Allah dihina, itu bukan kebaikan, itu kelemahan, gitu ya. Jadi dengan demikian, kalau kita lihat betapa surat Ali Imran 133 sampai 134 ini menggambarkan ciri-ciri orang bertakwa. Di antaranya infak dalam berbagai kondisi, tidak marah dan bukan cuma sekedar nggak marah, tapi memaafkan, melupakan orang yang harusnya kita omelin nih karena dia ngina-hina kita atau karena dia mengambil hak kita, sudahlah maafkan, lupakan gitu ya. Dan dengan demikian kita akan terbebas dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan berhak menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang keempat, kemarahan ini merupakan kumpulan kejahatan. Ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa kita lihat ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan apakah yang paling mulia? Ya, artinya ketika disebut yang paling mulia ini merupakan satu perbuatan yang sangat terpuji. Maka Rasul mengatakan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Yaitu janganlah kamu marah meskipun kamu mampu melampiaskan kemarahan. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang bisa menjauhkanku dari kemurkaan atau kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasul menjawab, la taghdab. Jangan marah. Kalau kamu nggak marah, Allah nggak marah sama kamu. Kalaupun kamu ada salah, Allah nggak marah. Kalau kamu juga bisa menahan diri untuk tidak marah terhadap kesalahan orang lain kepadamu. Balasan sesuai perbuatan yang kita kerjakan di dunia. Kita bukan pemarah, Allah juga nggak akan marah sama kita. Kita pemaaf, Allah akan memaafkan kita. Kita suka ngasih, Allah akan lebih banyak ngasihnya kepada kita. Jadi gitu ya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Apalagi kalau kita merenung, kita tafakur, kita muhasabah, evaluasi diri. Ya Allah, banyak sekali dosa-dosa kita, kesalahan kita di masa lampau. Mau nggak diampuni Allah? Mau, maka maafkanlah kesalahan orang kepada kita. Ya. Sehingga Hasan al-Basri, salah seorang ulama di masa tabi'in, mengatakan 4 perkara. Siapapun yang dapat melakukannya, tentunya Allah akan menjaganya dari godaan syaitan dan dijauhkan dari neraka. Yaitu orang yang mampu menguasai dirinya ketika merasa ingin, merasa takut, ketika birahinya bergejolak, dan ketika marah. Jadi ada 4 perkara. Kita pengen sesuatu tapi kita tahan, sudahlah. Sesuatu yang kita inginkan, kalau kita belum mampu memilikinya, insya Allah suatu saat Allah akan berikan. Wah, itu insya Allah tuh ya. Allah akan memberikannya rahmat, dijaga dari syaitan, dijaga juga nggak akan masuk neraka. Kemudian merasa takut. Kita takut sama Allah, tapi bukan takut sama makhluk ya. Kita merasa takut kepada Allah, jadi tidak terperosok ke dalam murkanya, tidak terperosok ke dalam apa? Maksiat ya. Maksiat yang dilarang untuk dikerjakan, insya Allah Allah juga akan jaga kita. Dan ketika birahi bergejolak, kesempatan ada untuk berzina. Tapi kita tahan diri kita, nanti Allah akan berikan yang halal. Dan ketika kemarahan sanggup kita lampiaskan, tapi kita merasakan saya harus tahan marah ini karena saya nggak mau Allah marah. Itu juga akan Allah amankan kita nanti dari api neraka ya. Jadi memang balasan dari Allah SWT itu akan berlipat ganda jauh lebih baik dari apa yang kita upayakan untuk tidak kita kerjakan. Dan kemarahan adalah kelemahan, sedangkan kesabaran adalah kekuatan. Cepat marah merupakan tanda lemahnya ya seseorang, lemah fisik, lemah iman, meskipun ia memiliki lengan dan tubuh yang kuat, badan yang sehat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasul pernah bersabda, tadi yang kita baca ya, asyadidu ya, laisa bisur'ah. Laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan karena jago dalam bergulat. Walakinna syadid man malaka nafsahu indal ghadab.
Jadi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah sudah sanggup dia ledakkan. Jadi kemarahan yang sanggup ditumpahkan, tapi dia tahan sekuat tenaga, ya. Jadi kenapa? Karena dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mencontohkan ketika Aisyah nggak suka dan cemburu, ya. Aisyah pernah nggak suka dan cemburu ketika Rasul memuji-muji Khadijah, padahal Khadijah sudah lama wafat, ya. Tapi yang dipuji selalu Khadijah, disebut namanya Khadijah. Kalau lagi motong kambing juga jangan lupa berikan ya kepada sahabatnya Khadijah, kerabatnya Khadijah. Jadi Aisyah ini sempat, aduh nggak mau dengar nama Khadijah. Kenapa ya Rasulullah? Engkau sebut-sebut terus Khadijah, wanita tua yang sudah berkalang tanah. Ya, jadi bukankah Allah sudah memberikan kepadamu? Bukankah engkau sudah mendapatkan yang terbaik dari Allah? Yaitu wanita, artinya dia ya, istri yang cantik, yang muda, yang gadis, yang pinter, yang soleha. Bukankah sudah ada gantinya aku, gitu ya? Wah, Rasul marah, tersinggung ketika Khadijah yang dihina. Kalau Rasul yang dihina, Rasul nggak akan marah. Tapi kalau sahabat, sahabiyat, apalagi ini orang yang dia cintai dihina, Rasul marah. Tapi apa marahnya Rasul? Gimana caranya? Rasul pejamkan mata, Rasul terdiam, tidak lagi mengucap satu kata patah pun, ya. Jadi Rasul terdiam, mulutnya rapat, mengatup, matanya dipejamkan, wajahnya merah, pucuk-pucuk rambutnya bergetar. Sehingga Aisyah bisa merasakan Rasul lagi marah sekali. Aisyah langsung diam, nggak berucap sepatah kata pun, dan dia diam, terdiam betul-betul. Nah, Rasul itu begitu sampai kapan? Ternyata cukup beberapa menit, ya. Rasul marah itu cukup berapa menit, ketika sudah reda dan Aisyah sudah tidak mengucapkan apa-apa lagi, baru Rasul bicara. Ketika sudah tenang, wahai Aisyah, sesungguhnya kata-katamu kalau dilempar ke tengah samudra, ke tengah lautan, maka rasanya laut sudah tidak akan asin lagi, tapi berubah menjadi pahit. Karena sungguh kata-katamu itu kata-kata yang keji. Demi Allah, kata Rasulullah, Allah tidak pernah menggantikanku istri yang lebih baik daripada Khadijah. Aduh, apa rasanya hati itu, ya. Khadijah yang sudah mati, wafat, berkalang tanah, kemudian mungkin Aisyah berharap, udah dilupakan. Tidak, ternyata kebaikan Khadijah luar biasa, ya. Dan Masya Allah, Rasul sampai mengatakan, demi Allah tidak pernah Allah memberikan ganti yang terbaik, ya, istri yang lebih baik dibanding Khadijah. Dia yang pertama kali beriman kepadaku di saat seluruh manusia tidak beriman. Dan dia juga yang menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah fisabilillah. Dan darinya saja aku mendapatkan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha sampai jumlahnya 6. Itu tidak diberikan oleh istri-istriku yang lain. Sudah, kata Aisyah apa? Itu adalah kali pertama dan kali terakhir dia mengucapkan nama Khadijah. Karena tahu segitu marahnya Rasul. Tapi apakah Rasul marahnya mengumpat, teriak-teriak kayak kita gitu ya? Atau mungkin apakah Rasul ngambeknya sampai 3 hari? Enggak. Tidak ngambek berhari-hari. Saat itu saja Rasul tidak suka, tapi ketika Aisyah sudah diam, finish, selesai marahnya. Ya, jadinya finish. Kalau kita kan marah tuh bisa to be continued, ya. Kayak film berseri gitu, bersambung besok. Bangun tidur, inget lagi. Kesel lagi ya, marah lagi gitu ya. Nyambung lagi, diungkit lagi, diungkit lagi. Tapi kalau Rasul tidak seperti itu, ya. Ya, sehingga penting buat kita mencontoh Rasul tuh dalam ya berbagai hal, termasuk gimana Rasul menahan kemarahan. Karena marah ini kalau tidak dijaga, kalau tidak ditahan, maka dampaknya akan buruk sekali. Marah itu akhlak yang tercela, tabiat yang buruk, dan senjata yang sangat membahayakan bagi diri pribadi dan bagi masyarakat di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, dampak buruk bagi diri pribadi. Dampak negatif ini bersifat fisik, akhlak, dan ruhiyah, ya, spiritual. Jadi kita nih yang cepat marah akan dapat mudah mengetahui hal ini manakala membayangkan orang yang tengah marah. Kalau kita lagi marah, ngaca deh. Warna kulit kita berubah. Tekanan darah kita, silakan kok lagi marah, emosi, coba ukur tensi ya. Itu pasti naik. Emosi bikin naik, ketakutan bikin naik. Makanya kenapa orang beriman tuh harusnya mutmainnah hatinya, tenang, nggak marah gitu ya. Karena dampaknya sangat buruk bagi kesehatan. Apalagi sekarang saat pandemik ya, kita diminta bukan hanya menaikkan imun. Dan ketika marah itu imun turun. Ketika sedih imun turun. Ketika emosi imun turun. Jadi harus stabil, kalau bisa girang gitu ya, biar imunnya naik. Dan kita diminta nggak cuma menaikkan imun, tapi imun aman. Keimanan kita meningkat di saat ini. Kalau iman meningkat, imun meningkat. Imun pun akan menaik ya, akan memperbaiki sistem kerja imun kita kalau iman kita kuat ya. Karena orang yang beriman itu bersandar hanya kepada Allah, tidak takut terhadap apapun, hanya takut pada Allah gitu ya. Kalau takut sama Allah nggak akan imunnya turun, nggak akan. Karena dia hanya akan mengerjakan kebaikan. Dengan begitu otomatis kita akan aman. Bukan masalah aman dijamin tidak kena penyakit ya, tidak. Kalaupun Allah takdirkan kena penyakit dan akhirnya wafat, wafatnya aman, syahid.
Hanya orang beriman yang seperti itu, ya. Tapi coba kalau kita lihat yang iman-imannya kurang kuat, gampang marah, ngaca coba. Kulitnya berubah, tekanan darah naik, badan gemeter. Lihat nggak orang yang tadi Rasul nahan marah, pucuk-pucuk rambut gemetar. Maka orang kalau yang begitu lama gitu ya, menahan kemarahan, nggak bisa rilis, nggak bisa memaafkan sekian lama, yang gemetar bukan cuma pucuk rambut ya. Ada yang marah itu pengen nonjok kayaknya. Nah, ini gerakannya kacau, suaranya meninggi. Mulutnya mengucapkan kata-kata kasar, keras, bentak, mencaci, boleh jadi mengucapkan kata-kata yang diharamkan. Dan terkadang bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan, dari keislaman. Sebagai contoh mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata bertentangan dengan agama, dan lain sebagainya. Ditambah lagi perilakunya yang gegabah, menghambur-hamburkan uang dan menyakiti diri sendiri. Kadang-kadang suka gitu kan. Ada nggak kalau yang lagi marah, kesel, belanja? Ada loh. Ya, jadinya kesel banget nih, lagi sebel, lagi suntuk, pengennya ke mall belanja. Itu bisa dipastikan yang dibeli bukan yang dibutuhkan, hanya sekedar pelampiasan dan keinginan, kadang-kadang keinginan hawa nafsu gitu ya. Nah, ini yang paling bahaya ya, lebih bagus langsung istighfar, kemudian ta'awudz sebanyak-banyaknya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Karena marah itu dari api itu dari setan. Ketika kita ta'awudz minta perlindungan Allah, insya Allah setan pun akan pergi ya. Dan nggak jarang ini kalau seorang suami marah, wah lebih bahaya. Bahayanya apa? Kalau dia tidak bisa mengontrol lisannya, maka akan keluar kata-kata yang bisa mengancam rumah tangga ya. Antara dia dengan istrinya, ikatan pernikahan bisa hancur hanya gara-gara aku talak kamu, ini saking marahnya ya. Aku talak kamu dengan talak 1000 kali talak. Wah, 3 aja udah nggak bisa balik apalagi 1000. Gitu ya, kadang-kadang gitu saking marahnya. Padahal begitu dia sudah tenang, dia nyesel itu. Masalahnya kalimat talak tidak bisa dicabut, nggak bisa ditarik, nggak bisa lagi saya batalkan, nggak bisa ya. Makanya penting sekali buat kita untuk pada akhirnya melihat dampaknya. Karena memang dampak negatifnya banyak ya. Dampak negatif kemarahan itu luar biasa. Tadi dampak buruk ya bagi diri kita jelas ada, dan dampak buruk bagi masyarakat, marah akan melahirkan ya, marah ini akan melahirkan apa? Rasa iri dan dendam. Ini yang buruknya. Yang selanjutnya, jika mayoritas, bukan cuma masalah iri dan dendam ya. Kalau mayoritas penduduk satu tempat itu bukan muslim, akan berakibat diusirnya kaum muslimin dari negeri itu. Bahkan senang terhadap musibah yang menimpa kaum muslimin. Ini kalau kebencian berasal dari kemarahan ya. Dengan demikian permusuhan, kebencian menjalar di antara teman sejawat. Silaturahim antar kerabat menjadi putus, sehingga kehidupan menjadi rusak dan masyarakat menjadi hancur hanya gara-gara marah dampaknya. Kemarahan seorang pemimpin misalnya, dan dia minoritas misal. Nah, itu repot. Dulu Raja Najasyi di Ethiopia ya. Jadinya dulu ketika hijrah pertama ke Habasyah ataupun Ethiopia sekarang, itu rajanya seorang non-muslim, Nasrani. Rakyatnya Nasrani semua. Tapi begitu sahabat-sahabat Rasul hijrah ke sana, Najasyi dapat hidayah, masuk Islam ya. Masuk Islam Najasyi, apalagi Najasyi itu sebelum jadi muslim saja sudah lembut orangnya. Begitu jadi muslim lebih lembut lagi. Coba bayangkan kalau Najasyi nggak lembut, begitu jadi muslim, wah bisa diusir dari kaumnya yang penduduknya mayoritas bukan muslim ya. Tapi luar biasa, negerinya aman, damai, walaupun dia seorang pemimpinnya yang muslim, yang lainnya rakyatnya non muslim gitu ya. Jadi inilah dampak dari kesabaran seseorang ya. Penting buat kita untuk bersabar, dan kalau cuman masalah selera dunia, masakan di rumah tangga nih ya, masakan suami suka manis, kita suka pedes ya. Jangan kemudian ketika suami bawain makanan manis kita marah, nggak usah. Buatin cabai aja, buatin sambal ya untuk kita sendiri. Atau suami minta, Bu, makannya makanan yang manis dong. Bapak kan nggak bisa pedes, sakit perut. Ya jangan marah-marah ketika suami sakit perut kalau makan cabai. Buatlah 2 jenis makanan, yang satu manis, yang satu pedes. Yang pedes buat kita gitu kan ya. Jadi mudah sekali untuk mengalah dan tidak marah. Dan gimana caranya mencegah kemarahan? Karena marah ini merupakan tabiat dan bawaan manusia yang buruk ya. Karena bisikan setan. Akan tetapi seorang muslim yang senantiasa berhubungan dengan Allah SWT akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak marah. Yaitu dengan cara menjauhkan semua perkara yang dapat menimbulkan kemarahannya. Dan berusaha meredam jika kemarahan tadi sudah nggak bisa dielakkan dan mau meledak, maka dia redam. Ya, dengan tidak berucap kecuali ngusap dada sambil astagfirullah aja. Jadi pertama nih penting sekali mencegah kemarahan, kita harus tahu dulu penyebabnya. Untuk mencegah kita harus tahu penyebab kemarahan. Kadang-kadang ada rasa sombong, merasa tinggi hati, membanggakan diri, menghina orang lain, banyak bercanda, suka berdebat, melakukan perkara-perkara yang sebenarnya tidak bermanfaat, ambisi untuk harta dan kedudukan yang lebih. Kalau ada orang yang merasa tersinggung dirinya dihina-hina, ya itu kan berarti dia juga merasa dia yang benar dan merasa tinggi. Sudahlah, langsung
Ucapkan subhanallah, subhanallah, tasbih saja. Maha suci Allah, yang nggak ada kurangnya cuma Allah, yang nggak ada celahnya cuma Allah, yang nggak ada aibnya cuma Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah, maka saya ini memang hina manusia semuanya, termasuk yang menghina kita itu juga hina. Ya sudahlah, artinya nggak perlu juga akhirnya membanggakan diri. Maafkan saja, yang waras ngalah. Seorang muslim dianjurkan untuk menjauhi akhlak yang tercela dan mendidik dirinya dengan akhlak yang mulia. Itulah ya, dalam artian memang harus bisa mengkontrol, memanage emosi dan melatih jiwa dengan akhlak yang terpuji ya. Ini penting sekali untuk melatih jiwa dengan akhlak yang terpuji. Sabar, cara mencegah marah. Ya, kemudian sabar, lemah lembut, tidak tergesa-gesa dalam berbagai hal. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya kalau ada sesuatu dihiasi dengan kesabaran dan ketidak tergesa-gesaan, maka sesuatu tadi akan indah. Tapi segala sesuatu yang tergesa-gesa, al-ajalah minasyaiton. Biasanya kalau tergesa-gesa untuk tujuan dunia ya. Untuk tujuan dunia yang mubah-mubah saja itu biasanya dari syaitan. Tapi kalau untuk tujuan akhirat, ingin cepat masuk surga, ingin cepat dapat pahala, ingin cepat dapat ridha Allah, itu harus tergesa. Harus cepat. Cepat bukan tergesa-gesa ya. Kalau tergesa-gesa itu ceroboh. Ya, jadinya nggak banyak perhitungan. Tapi kalau cepat harus perhitungan matang, tapi dikerjakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, itu penting ya. Ada 3 hal yang memang harus segera dikerjakan. Tapi 3 hal itu nggak ada berkaitan dengan marah. 3 hal itu yang harus disegerakan adalah mayit harus segera dikuburkan, hutang harus segera dilunasi, hutang ya, kalau ada hutang harus segera dilunasi, ya. Kemudian yang ketiga, menikah kalau sudah ada calon, segera saja. Segera kalau sudah ada calon nikah, jangan tunggu-tunggu lagi, nanti ayolah tunggu Covid selesai, kapan selesainya? Ya, jadi memang kerjakan langsung, itu 3 hal yang tidak boleh ditunda, ya. Tidak boleh ditunda. Nah, kemudian kita lihat teladan dari Rasulullah. Melatih jiwa Rasul dengan akhlak terpuji, sabar, lemah lembut, nggak cepat marah, ya. Ini satu contoh ketika Zaid bin Sa'anah, ya. Jadinya Zaid bin Sana'ah ini sebenarnya namanya ya. Jadi Zaid bin Sana'ah ini sebelum masuk Islam mendatangi Rasulullah dan menagih hutang yang belum jatuh tempo dengan sikap yang sangat kasar. Sudahlah belum jatuh tempo, nagihnya kasar ya. Tapi Rasulullah SAW yang ditagih, Rasul ini menganggap hutang itu bukan satu hal yang aib ya. Tapi yang jelas kalau Rasul mencontohkan kita kalau mau berhutang harus ada benda yang digadaikan dan benda yang digadaikan itu nilainya lebih tinggi daripada hutang. Itu sebagai gambaran apa? Harga diri kita ya, supaya harga diri kita tidak jatuh. Supaya apa? Apalagi kalau berhutang sama orang yang non-muslim. Rasul itu selalu menggadaikan sesuatu yang lebih mahal. Mungkin 100 kali lipat harganya daripada hutangnya ya. Jadi Rasul juga begitu ketika di akhir hidupnya pernah berhutang dengan seorang Yahudi, ya hanya berhutang sekitar seember syairiyah. Syairiyah itu kayak mie. Jadi kalau sekarang mungkin 2 kotak Indomie, tapi gadaiannya baju besi, baju perang. Yang mungkin kalau dengan baju perang digadaikan itu dijual itu bisa beli 100 kotak Indomie gitu ya ibarat kata. Itu Rasul ingin menggambarkan saya bukan tidak punya harta, tapi saya nggak punya uang cash. Dan kita kan rata-rata gitu kemana-mana nggak bawa uang cash ya. Bedanya Rasul nggak bawa uang cash, tapi punya harta. Kalau manusia kebanyakan akhir zaman ini udah nggak bawa uang cash, bawa kartu doang. Kartunya bukan debit, utang lagi kartunya. Ya untuk utang jangan sampai naudzubillah min dzalik. Rasul menghadapi dan merespon dengan senyum dan sabar. Bahkan beliau melarang Umar tuh langsung responnya, wah menghunus pedang menghardik laki-laki tersebut. Ya, jadinya langsung mengatakan, kenapa engkau tidak beradab dengan Rasul? Tapi apa kata Rasul kepada Umar? Ya, hai Umar, aku dan dia tidak membutuhkan sikap seperti itu, jangan dikasarin. Lebih baik engkau menyuruhku melunasi hutangku dengan cara yang baik, dan engkau menyuruhnya menagih hutang dengan cara yang baik. Dan tidak lama setelah itu Rasulullah SAW melunasi hutangnya. Bahkan jumlahnya dilebihi. Ingat ini bukan riba. Karena hutang sudah dilunasi, habis itu Rasul berikan lagi sebagai apa? Imbalan dari hardikan yang diterima oleh si Zaid bin Sana'ah ini ya, karena dia sudah sudah menerima hardikan dari Umar, maka kata Rasul, ini tebusan permintaan maaf saya karena Umar sudah menghardikmu. Kaget melihat ya sikap Rasul seperti itu, akhirnya itulah ya yang menyebabkan ini jalan hidayahnya begitu, yang menyebabkan Zaid bin Sana'ah masuk ke dalam Islam. Ya melihat, aduh kok Rasulnya ini banget ya, santun, sabar, lemah lembut, nggak marah-marah. Yang marah si Umar tuh gitu ya jadinya. Tapi Umar itu luar biasa dalam kondisi kalau Rasul sudah mengatakan jangan marah, dia langsung rep, diem, nggak pakai bela diri. Tapi kan nggak pakai gitu. Itu Umar nggak ada kata tapi kalau Umar ya. Umar cepat marah kalau melihat ada perbuatan yang salah secara syariat. Itulah Umar, dia akan marah ya.
Kemudian kalau kita lihat dan Umar akan langsung reda, makanya julukan Umar itu di antara sahabat adalah Sari'ul Ghadab, Sari'ur Ruju', orang yang cepat marah tapi cepat baik. Ya, detik itu marah, detik itu bisa langsung baik. Kalau kata Rasul sudah nggak usah marah, itu langsung dia berubah jadi baik ya. Dan kita lihat juga keutamaan meredam marah, keutamaan memaafkan orang yang berbuat salah. Maka ternyata keutamaannya banyak sekali ya, fadilahnya. Di antaranya surat Ali Imran ayat 134. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bisa menahan marah, memaafkan orang lain itu dicintai Allah. Karena itu adalah perbuatan yang sangat baik ya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan marah, yang ia sebenarnya mampu untuk melampiaskannya, maka pada hari kiamat kelak ia akan dipanggil di hadapan semua makhluk, ya, ditaruh di atas podium oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang tinggi, dipakaikan mahkota, terus kata Allah silahkan pilih bidadari mana yang ia inginkan, ya, untuk melayaninya. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan, jadi ingat bidadari dan bidadara itu hanya pelayan yang bawain minuman, yang ngipas-ngipasin kayak dayang-dayang. Perempuan juga gitu, bidadara mana yang kau inginkan, atau juga ditawarkan bidadari mana yang kau inginkan untuk jadi pelayan, ya. Jadi artinya diservis penuh di surga hanya gara-gara kita bisa menahan marah ya. Kemudian yang paling penting, lantas langkah-langkah untuk mencegah kemarahan itu apa sih yang harus kita upayakan ya? Yang pertama sekali ta'awudz yang banyak. Kalau sudah kayaknya mau kepancing marah nih, langsung ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi memang sampai Allah ingatkan kalau memang digoda oleh syaitan, maka fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Allah tahu kita digoda. Allah tahu hati kita yang tergoda. Mungkin bukan fisik kita untuk mencuri, tapi hati kita udah digoda-goda, dibisik-bisikin nih. Allah tahu, maka langsung ya kita mengucapkan kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kemudian mengubah posisi kata Rasulullah. Jika salah seorang di antara kalian marah, emosi, dan posisinya berdiri, maka duduklah. Kalau sudah duduk juga belum hilang, maka berbaringlah. Karena kemarahan kalau kita rubah posisi biasanya hilang, ya. Karena setan itu suka mengikat kita, supaya nggak kemana-mana, supaya marahnya juga tetap. Maka berubahlah posisinya. Biasanya setannya susah menguasai kita. Nah, kemudian kata Rasulullah, ya hentikanlah kata-kata, menghentikan bicara. Karena dengan tetap bicara sangat mungkin kemarahannya bertambah. Karena yang sebelah sana meladeni. Setan kita dengan setan dia saling ngomporin gitu ya. Jadi setan dengan setan itu kerjasama. Ayo kamu komporin Tuhan kamu, saya ngomporin Tuhan saya. Wah, itu bisa heboh hanya gara-gara masing-masing tidak bisa meredam kata-kata ya. Jadinya Rasul bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, maka diam. Ya, Nabi mengucapkannya diam, diam, diam. Itu menandakan itulah yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah tidak tertahan marahnya ya. Dan Rasul biasanya marah kalau memang seorang Muslim dihina, asal bukan dirinya. Kalau dirinya nggak apa-apa, Rasul ditimpukin kotoran onta aja diem ya. Tapi kalau menghina seorang muslim, apalagi kalau sama-sama muslim menghina, saling hina, ataupun juga melecehkan Allah, melecehkan syariat, itu Rasul marah ya. Nah, kemudian cara terakhir paling pamungkas berwudu. Tapi ini bisa jadikan cara nomor 1 ya, supaya tidak digoda setan, maka berwudulah. Karena marah itu dari api itu dari setan, ya. Marah itu dari setan itu dari api gitu ya. Kemarahan itu dari setan ya yang mengobar-ngobarkannya. Maka api hanya bisa dipadamkan dengan air wudu. Ya, dengan air. Air terbaik adalah air wudu. Teruslah wudu, apalagi sekarang saat pandemi ya. Kalau saat pandemi ini Masya Allah kita diperintahkan sering-sering cuci tangan. Kalau saya bilang sayang kalau cuma cuci tangan. Kenapa nggak wudu aja? Wudu lagi, wudu terus. Insya Allah lebih bersih ya. Jadi karena pada dasarnya kemarahan itu adalah api yang membara dalam diri manusia, maka insya Allah air, apalagi air wudhu akan memadamkan api tersebut. Ya, jadinya ini yakin sekali Rasul mengatakan sesungguhnya kemarahan pada dasarnya adalah bara yang sedang membakar di hati anak Adam. Wudhu juga merupakan ibadah dalam rangka zikrullah, mengingat Allah, yang akan membuat syaitan yang sedang menyalakan api kemarahan pada diri seseorang itu lari, bersembunyi. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah itu dari syaitan itu dari api, maka padamkanlah ya dengan air wudhu ya. Dan yang terakhir paling penting, marahlah kalau untuk mencari keridhaan Allah. Kalau agama Allah dihina ya, agama Allah dilecehkan, diserang ya, maka marah seperti itu adalah marah yang terpuji. Dulu beberapa kali peperangan pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebabkan ada seorang Yahudi yang menghina seorang wanita muslimah. Seorang wanita muslimah ini ke pasar
ingin jual emasnya, gelangnya, perhiasannya. Begitu udah sampai pasar, duduk di bawah, ternyata kerudung belakangnya ini diikat ke besi-besi di kios-kios gitu ya. Supaya kalau dia bangun, kerudungnya lepas, bajunya lepas. Jadi benar begitu si perempuan muslimah tadi bangkit, dia nggak sadar di belakang itu diikat sama orang Yahudi ke besi-besi yang ada di kios, benar tersingkap semua. Apa yang terjadi? Orang Yahudi ini ketawa terbahak-bahak. Mereka beberapa orang ngerjain seorang wanita muslimah. Maka ternyata di pasar itu ada pedagang yang muslim juga. Ya, pedagang muslim ini jelas dong belain seorang muslimah ya. Akhirnya pedagang muslim ini memukul orang Yahudi yang tadi mentertawakan dan ngisengin itu, ternyata yang dipukul akhirnya mati. Ketika dipukul mati, akhirnya semua orang Yahudi di pasar, karena ini sebenarnya pasarnya Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi ya. Akhirnya semua pedagang Yahudi tadi ya membunuh seorang muslim tadi yang membela si wanita ini. Akhirnya wanita ini menjerit, teriak keluar, ya semua orang muslim berkumpul, terjadilah ya, disampaikan beritanya ke Rasul, kata Rasul, ayo kita perangi orang Yahudi ini hanya gara-gara seorang muslimah. Makanya sebisa mungkin kemana-mana jangan sendirian ya. Karena kalau ada yang ngisengin, nah, nggak ada yang nolongin gitu ya, ibarat kata jangan sendirian, apalagi ke wilayah yang tidak aman, tempatnya musuh gitu ya. Maka dalam surat At-Taubah ayat 14 juga perintah kita, perintah Allah kepada kita untuk apa? Memerangi orang-orang yang menyerang kita. Ya insya Allah nanti kalau mereka memang menyerang syariat, maka Allah yang akan menolong kita ya. Dan Allah yang akan melapangkan hati orang-orang beriman. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan juga bahwasanya Rasulullah lebih pemalu daripada seorang gadis dalam pingitan, dalam pinangan. Kalau beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, maka para sahabat cukup mengenalinya dari perubahan warna wajah, raut muka Rasul. Itu langsung berubah. Kalau senang kelihatan, ya langsung memerah, merona, dan kalau marah juga kelihatan langsung merah gitu ya, itu Rasulullah. Itu pemalunya Rasul, jadi nggak ada kata-kata. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan kalau gadis dipingit, dipinang ya, kalau ada yang melamar seorang gadis, biasanya gadis nggak langsung ngejawab, ini gadis-gadis zaman dulu ya. Jadi kalau ada yang nanya, mau minang dia, kemudian orang tuanya bertanya mau nggak menerima lamaran si Fulan, maka biasanya si gadis itu diem aja, padahal mau. Makanya Rasulullah SAW selalu mengatakan as-sukutur ridho. Kalau gadis ditanya, diem berarti mau. Jadi kalau nggak mau bilang ya, khawatir salah ditafsirkan. Kita nggak mau tapi kita diem, sebenarnya diem kesel, jangan. Jadi tolonglah ucapkan kalau nggak mau. Kalau diem, nah ini juga kalau diem tergantung ya, orangnya ini paham nggak yang Rasul ungkapkan kalau masalah pinangan, gadis diem berarti mau. Ya, jadi ini kan sebenarnya rahasia hati ya. Tolonglah kalau mau atau nggak mau, mendingan ngomong deh. Karena nggak semua orang paham ya. Apalagi disuruh menelisik isi hati, wah nggak semuanya kita telepatis ya, yang bisa telepati gitu ya. Kita nggak semuanya bisa menebak isi hati orang. Tolong ucapkan, tolong sampaikan, dan jangan marah. Kebiasaan juga kita seorang perempuan kalau udah jadi istri, pengen sesuatu kepada suaminya itu nggak ngomong, tapi berharap suami tahu isi hati dan memahami. Mana bisa ya, suami kita bukan ahli telepati. Berharap nih, misalnya nanya, Mas udah gajian? Oh udah. Jadi pulang sore ini udah gajian ya? Udah. Itu di hati suka berharap-harap, coba ya beli ini, beli itu, tapi nggak ngomong. Nah, yang mana tahu suami kita kan bukan orang yang bisa baca isi hati gitu ya. Tiba-tiba begitu pulang nggak bawa apa-apa, Mas, nggak, wah kita marah. Nah, itu jangan sampai ya. Artinya kalau mau ngomong, kalau nggak mau juga ngomong. Dan ngomong itu bukan marah ya. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan untuk bisa berbicara dan dialog dengan baik, maka segala sesuatu bisa dikomunikasikan insya Allah dan secara verbal ya. Dan jangan marah. Makanya perintahnya juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Rasulullah SAW mengingatkan kita barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan. Maka ucapkanlah kalimat yang thayyibah, yang bagus, yang baik. Atau pilihannya liyasmut atau diam. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang yang marah karena memang kemarahannya tepat pada porsinya, karena syariat dilanggar, Allah dilecehkan, dihina, ya maka silahkan itu marah yang terpuji. Ya, justru inilah yang disebut marah yang terpuji ya. Tapi kalau ada syariat dihina dia tidak marah, justru ini yang bahaya ya. Kalau larangan Allah dilanggar, tidak ada satupun yang dapat meredam kemarahannya Rasulullah. Apalagi kita ya, kita harus meniru Rasulullah SAW dalam keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita bahas dari hadis ke-16 dalam Riyadhus Shalihin. Ya, insya Allah itu menjadi satu masukan buat kita. Apalagi perempuan biasanya katanya emosinya luar biasa, khususnya ketika PMS gitu ya, atau lagi ngidam katanya ya.
Saya ngidam berkali-kali sebenarnya nggak pernah ngidam dan nggak pernah hamil berkali-kali, nggak pernah ngidam dan nggak pernah emosi, jadi bingung gitu ya. Kayak apa rasanya ngidam gitu ya. Karena beda-beda ternyata. Ada yang terpengaruh kalau PMS juga mau haid, atau ada yang memang emosinya stabil. Manusia nggak sama semuanya, tapi ternyata itu bisa diupayakan dan bisa dilatih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT memberikan kita tempat yang mulia di sisinya ya, yaitu di surga Allah, karena kita bisa menahan emosi kita dan tidak memperturutkan hawa nafsu kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.